Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Kebetulan juga sekarang sudah masuk di bulan Ramadan dan alhamdulillah kita bisa mendapat kesempatan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kalian semua bisa sampai akhir dan kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat di bulan Ramadan ini. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Oke. Sekarang saya mau bahas satu buah parfum ya, yaitu yang teman-teman cukup familiar. Saya mau bahas untuk yang John Varvatos. Kebetulan saya ada yang paketnya ini adalah yang gift set. Dia yang John Varvatos yang vintage. Oke, kemasan yang saya dapat di gift set ini adalah John Varvatos yang vintage. Kalian bisa lihat dulu kemasannya, dia kotak, atasnya dia menggunakan semacam logam antara besi atau mungkin aluminium ya, dan di bawahnya dia menggunakan hardbox. Kalau kalian lihat kemasannya, oke. Nah ini di dalamnya kalau kalian teman-teman mau lihat, sebentar saya buka. Ini udah saya keluarin ya isinya ya. Jadi kalau tampilan dalamnya sepertinya dia ada 3 gitu kan yang teman-teman lihat di sini. Dia yang tengahnya itu untuk yang John Varvatos vintage, yang sebelah kirinya ini untuk yang John Varvatos yang versi kecilnya yang vintage dan yang artisan. Oke. Dan di belakang boxnya dia tertera keterangan si John Varvatos yang ini di sini. Dia toilet ya kan 125 ml, ada barcode-nya juga. Di sini ada label distributornya juga. Oke. Cukup packagingnya cukup lumayan bagus ya. Ya. Yang saya mau bahas di sini adalah yang John Varvatos yang versi vintage-nya, varian vintage-nya ini. Oke. Dia konsentratnya the toilet dengan isi 120 ml. John Varvatos sendiri dia berasal dari brand USA gitu ya. Yang ini dia keluaran tahun 2006 ya, John Varvatos vintage ini keluaran tahun 2006. Lalu untuk historinya si John Varvatos sendiri ini, dia parfum designer yang berangkat awalnya itu dari membuat tailored clothing ya gitu, baju-baju tailor yang spesial khusus desainnya ya kan. Terus juga dia awalnya itu juga berangkat selain tailor clothing, dia juga dari baju olahraga. Nah lalu berkembang setelah itu ya kan, di tahun 2000-an awal mulanya dia berkembang. Dia kayak semacam membuat belt itu ikat pinggang, terus dia juga ada bikin untuk tas, terus juga tas kulit, terus juga dia bikin kayak sepatunya, sampai ke kacamata, sampai ke skincare dan parfumnya seperti itu. Dan di tahun 2006 inilah yang vintage ini keluar. John Varvatos yang vintage ini parfumernya adalah si Rodrigo Flores Rodrigo Flores Roux, saya agak-agak lupa. Nah si Rodrigo ini dia banyak membuat beberapa varian parfum dari si John Varvatos, dan salah satunya yang John Varvatos si vintage ini gitu ya. Ini oke, teman-teman bisa lihat kemasan botolnya seperti ini itu ya. Tampilan depannya ini terlihat kayaknya di permainan kulit, dia pengen menyampaikan mungkin di sini ada nuansa leathernya ya kan, nuansa kulit sintetis. Belakangnya seperti ini, bawahnya, depannya, atasnya. Oke, kalian bisa lihat tampilannya biasa. Oke, capnya juga dia plastik bukan yang magnetik, simple biasa juga. Kita lihat spraynya ya sambil lihat wanginya. Teman-teman bisa lihat sini. Oke, spraynya cukup bagus ya. Ini wanginya keren. John Varvatos vintage. Ini orang mau bilang ini karakter woody cypress silakan, kalian mau bilang ini woody aromatic silakan, atau woody greeny silakan, atau bilang ini kategori fougere juga ini silakan. Emang notes-notesnya ke arah sana semua. Oke. Ya. Si Rodrigo Flores Roux ini dia selain bikin yang John Varvatos vintage, dia juga bikin salah satunya Tom Ford yang Neroli Portofino. Dia juga yang bikin Calvin Klein yang Rifleman, sama
Dolce & Gabbana yang Velvet Seri, ada yang Vetiver, ada yang Patchouli, ada juga yang Woody gitu kan. Oke, lalu saya juga mau bahas yang botol kecilnya nih. Kebetulan ini ada 2 varian gitu kan, cuman yang versi botol kecilnya. Yang versi kecilnya ini dia John Varvatos yang artisan. Saya juga udah nyobain kemarin, tapi ini bukan pakai spray, dia sistem celot segini aja. Oke, ini wanginya enak nih. Ini juga wanginya fresh nih. Oke, dia nuansanya lebih ke arah citrus, greeny, aromatic juga. Ada sentuhan seperti dari white flower-nya di sini ya. Oke. Ya. Ini sih kalau menurut saya dia lebih unisex ya, aman dipakai cewek ataupun cowok gitu kan. Ini juga sama karena kreasi dari si Rodrigo Flores Roux ya. Ini tuh wanginya kalau saya rasain ya, ini saya bukan bicara mirip. Ini vibes-nya ini kalau kalian pernah cium yang diptyque ya, diptyque yang low ombre, yang dance slow itu. Nah ini vibes-nya mirip. Jadi kalau saat kalian mau hemat budget, kalian beli Varvatos yang artisan ini vibes-nya ke arah si diptyque yang low ombre dan slow itu tadi. Oke, kita balik lagi ke yang John Varvatos si vintage ini. Ini karakter wanginya, dia wangi yang maskulin, wangi cowok ya. Dia cukup dominan juga karakternya. Untuk levelnya ini bukan untuk entry level nih, boleh dibilang yang udah cukup dewasa gitu kan. Tapi ini tidak yang mature banget, bukan parfum yang berat banget, enggak. Ini masih bisa diterima secara umum. Cuman mungkin ini kelasnya bukan untuk anak-anak, bukan untuk remaja. Dia udah mulai beranjak dewasa lah karakter wanginya ini. Oke. Wangi parfum ini ya, ini emang karakter wangi kalau pas kita spray di awal gitu ya, ini kesan wangi kayak awal-awal di tahun 80-90-an. Wanginya ini ya wangi di era-era seperti itu wanginya nih. Dan dia saya ingetin buat teman-teman, ini karakter parfum yang like and dislike. Ada yang suka dengan wangi karakter ini, ada juga yang nggak suka. Kalau saya pribadi, saya suka, dan kebetulan istri saya juga dia bilang wangi yang John Varvatos Vintage ini enak gitu ya. Ya emang ini enak sih kalau saya juga. Ini berasa woody, spicy gitu ya. Ini wanginya nggak ngebosenin sih. Dia mungkin kalian akan butuh waktu untuk suka dengan parfum ini, tapi lama-kelamaan kalian akan enjoy dengan parfum ini. Memang kita butuh waktu untuk suka dengan karakter wanginya seperti ini. Ini parfumnya versatile, iya ini versatile, kalian bisa pakai pagi, siang, sore, malam. Tapi untuk occasion ini nggak bisa segala occasion kalian pakai gitu kan. Mungkin kalau untuk kerja kantoran yang kalian lagi sedang meeting, rapat penting, atau mungkin ketemu klien yang istilahnya butuh sedikit formal, ini cocok buat kalian pakai gitu ya. Kalau untuk seasonnya, kalau saya lebih pilih season ini kalian cocok pakai di season autumn winter gitu ya, dibandingin kalian pakai di parfum spring summer. Oke. Ini saya suka loh, saya sampai spray berkali-kali ya. Oke, kita sekarang masuk ke bahas masalah first note, mid note, sampai ke dry note-nya. Pada saat di spray pertama kali ya kan, ini first note-nya kalian akan mencium kesan dari spicy, greeny, herbalnya juga ada gitu kan, dan nuansa Fougère ini bisa kita dapetin di first note and mid note-nya. Ini ke bawah. Oke, ya. Pada saat kalian spray ini, kalian akan mencium wangi dari black pepper ya, black pepper yang dia bisa kalian rasain. Terus juga di sini ada wangi dari orang barat sebutnya fennel, atau mungkin kalau orang Indonesia bilangnya ini adas pedas gitu kan, biasa dipakai buat bumbu atau mungkin buat ramuan herbal. Ya, ada wangi dari rhubarb dan basil yang dia berpadu sangat baik di first note ini juga.
Nah, oke, jadi kalian bisa ngerasakan dari black pepper, kalian bisa merasakan dari si fennel tadi, lalu juga dari rhubarb, lalu juga ada si basil. Jadi rhubarb ini emang dia memberi kesan sedikit manis ya. Tapi bukan yang manis gimana, ini manis yang manis yang spicy, manis yang herbal gitu ya, manis yang greeny. Oke, first note-nya cukup bagus di sini. Lalu sampai di fase meat-nya ya. Ini dia fase meat-nya yang ini fase meat-nya ini si nuansa herbal spicy tadi, kalian akan menambahkan lagi ada wangi dari flowernya, yaitu dari jasmine dan lavender ya. Kalian akan dipadukan wangi jasmine dan lavender berpadu sama wangi dari ada sentuhan dari cinnamonnya di sini. Oke, ada wangi sentuhan dari cinnamonnya di sini. Tapi juga dominan juga wangi karakter dari si juniper berries. Juniper berries ini cukup wanginya, cukup karakternya cukup dominan kita rasain di mid note-nya ini. Oke, nuansa floral ini menambah sempurna di fase mid-nya kalau menurut saya. Jadi yang bikin dia berasa enak di hidung kita itu karena ada masukan dari si jasmine dan lavendernya, dan dia dipadukan sama cinnamon, juga ada juniper berries-nya. Ya, oke. Dan pesan yang akan disampaikan dari John Varvatos Vintage ini, dia secara umum kita dapatkan di dry down-nya dia. Oke, di dry note-nya dia ini kita bisa ngerasain wangi dari kesannya itu wangi tembakau, wangi woody, wangi leathernya juga ada, wangi greeny-nya juga dapet ya kan. Ini keren nih. Ya, inilah yang akan kalian rasakan di fase dry note-nya ya. Di sini kita emang dapat wangi dari tembakau dan woody-nya. Lalu juga di sini juga ada permainan suede leather. Lalu di sini dia ketemu sentuhan akhirnya yang saya bilang saya suka ya, wangi kesan yang seperti ini adalah patchouli dan tonka bean. Oke, ditutup dengan baik di dry down-nya ini. Ini yang bikin parfum si John Varvatos Vintage ini kalian wajib coba ya kan. Tapi saya sarankan ini bukan untuk coba-coba. Jadi kalau kalian mau beli ini emang kalian sudah cukup familiar dengan notes yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya emang kalian mau coba dulu gitu kan wangi kayak gimana, kalian beli aja dekan atau sampelnya. Kalau kalian suka baru kalian beli yang full bottle-nya. Di toko online ini juga pasti ada gitu kan, yang gift setnya juga kalau kalian cari itu di toko online juga itu pasti ketemu kok untuk yang gift set seriesnya. Cuman kalau saya lebih prefer mendingan kalian beli yang satuan aja full bottle seperti ini. Oke, jadi secara kesimpulan jangan coba-coba gitu kan, walaupun saya suka parfum ini dan kalau kalian memang familiar dengan notes yang tadi saya sebutkan, kalian beli aja. Kalau kalian tanya beli ini secara blind buy aman nggak? Nggak. Jadi mending kalian beli testernya dulu aja, dan ini bukan parfum untuk remaja atau mungkin anak-anak gitu kan. Ini parfum yang dia sudah mulai beranjak mature gitu ya, tapi bukan yang berat banget. Lalu oh ya, kita bicara sekarang masalah performance ya kan. Dari perform shades-nya ini bagi saya tidak tidak terlalu bagus ya kan. Shades-nya dia hanya bertahan di ruangan itu setengah jam sampai dengan 1 jam pertama. Dia juga tidak meninggalkan wangi untuk berpindah gitu kan, hanya di ruangan itu saja. Dan untuk projectionnya sendiri, projectionnya ini dia bukan karakter parfum jarak jauh, jadi dia mungkin lumayan 2-3 meter. Dia ya kalau saya lihat sih sampai 30 menit awal dia akan langsung menurun ke parfum jarak dekat. Emang ini lebih ke arah parfum jarak dekat kalau menurut saya projectionnya. Dan longevity-nya untuk parfum ini juga tidak terlalu bagus-bagus amat gitu ya. Di kondisi pagi, siang, sore, malam saya pakai ini, saya ambil kesimpulan performance-nya rata-rata di angka 4 sampai dengan 6 jam. Setelah itu ya dia hanya close to the skin aja gitu ya. Tapi itu semua kembali ke kondisi kalian masing-masing ya. Gimana kalian pakai spraynya, gimana kondisi suhu badan kalian sendiri, semuanya faktor masalah performance kembali ke personil masing-masing. Oke, dari saya pembahasan untuk yang John Varvatos Vintage ini sekian dulu. Kalau misalkan kalian yang pengen beli ini di toko online, nanti saya coba
tulis di deskripsi di toko online mana ya. Oke, dari saya sekian, sampai ketemu lagi, ciao, see you.